Kami sampaikan dari data kami, memang data bisa didapatkan Pak Agus ya, bahwa kalau data kami sekarang hampir 3.000 desa itu masuk dalam kawasan hutan. Artinya desanya kawasan hutan semua. Bayangkan ini Pak Dasko, desanya penduduknya ada, KTP-nya ada, ikut pemilu, tapi desanya kawasan hutan semua. Diklaim kawasan hutan. Ya, ya begitu, kira-kira begitu. Contoh yang paling dekat ini dengan Jakarta, yaitu Desa Sukawangi. Nggak jauh dari kita ini, dekat Jonggol sana. 100% desanya itu kawasan hutan, Pak Dasko. Dan mereka nggak bisa nggarap apa-apa, kalau nggarap ditangkap. Sudah 4 orang yang ditangkap. Kemudian ada hampir 16.000 desa yang ada di berhimpit dengan hutan, Bu Dewi. Artinya ini rumah mereka, belakang rumahnya ini Pak Dasko sudah hutan. Jadi mereka nggak bisa nggarap, bahkan untuk nyari lahan kuburan pun nggak bisa, Pak. Ini banyak laporan ke kami. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Bu Sekjen, saya kira senapas dengan kami. Dan yang paling memilukan kita, Bapak Ibu, pimpinan rapat, ada 2 desa sekarang di Bogor, di Kecamatan Sukamakmur, yaitu Desa Sukamulya dan Sukaharja, lagi dilelang Pak Dasko. Desa ini berdiri tahun 1930 sebelum merdeka, tapi ketika tahun 80 ada salah satu perusahaan, Gunung Makmur apa itu, mengagunkan tanah ke bank. Ini kredit macet, ternyata tanah itu tanah desa. Dan sekarang sedang dipasang pelangnya. Saya kira ini DPR bersama pemerintah harus ambil sikap Pak Dasko. Tidak boleh di negeri ini yang 80 tahun Indonesia merdeka, ada desa yang dilelang Pak. Sekali lagi mereka ikut pemilu, ada KTP-nya, dan ada dana desanya Pak Dasko. Jadi dari 680 triliun 10 tahun dana desa itu mereka juga dapat kucuran. Nah memang yang jadi kendala besar, dari hampir 20.000 desa, tapi kalau Pak Agus tadi 25.000 desa, itu bisa kita verifikasi lagi Pak Agus ya. Yang jadi hambatan sekarang, sebagian besar yang di kawasan hutan tadi menjadi desa tertinggal Pak Dasko. Kenapa? Listrik nggak bisa masuk. Karena PLN nggak berani masuk, karena itu kawasan hutan. Ada di Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan, sampai hari ini nggak punya jalan Pak, 2 desa. Kenapa? Dari jalan raya ke menuju desa itu, nah ini Pak, ini kawasan hutan, tidak boleh dibangun. APBD nggak berani masuk, tadi kata Pak Nusron takut dianggap korupsi. APBN juga nggak berani masuk. Nah, termasuk di Lampung, tuh di Pesawaran Pak, di PTPN 7, ada berapa desa sampai sekarang tidak punya jalan desa. Kenapa? Masuk kawasan PTPN. APBD nggak bisa masuk, APBN nggak bisa masuk. Itu di Lampung, di Pesawaran. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, menurut kami agenda hari ini yang diinisiasi oleh Prof. Dasko, saya kira sangat strategis, kita selesaikan secara komprehensif ini, dan kami laporkan Pak Pimpinan DPR bahwa kami tanggal 16 September kemarin, semua sudah kami paparkan karena kami diundang oleh Komisi 5 untuk rapat kerja khusus membahas desa dalam kawasan hutan. Nah, ini ada kesimpulan rapatnya. Kesimpulan rapatnya itu sepakat Komisi 5 dan Kementerian Desa itu untuk mengeluarkan semua desa yang dalam kawasan hutan itu dikeluarkan dari kawasan hutan, Pak. Karena mereka tidak bisa bersertifikat. Contoh saya pernah ke Desa Tepian Langsat 8 jam dari Samarinda, saya nginap di situ. Sebelum Indonesia Merdeka sudah ada kampung itu, tapi sampai sekarang mereka tidak bisa melakukan sertifikat. Semua di situ masih masuk kawasan hutan. Akhirnya listrik nggak bisa masuk, sinyal nggak ada. Kemudian ya sangat prihatin Pak. Ya, oleh karena itu menurut kami ini mungkin tadi kata Pak Raja Juli Antoni kalau diselesaikan secara masing-masing kementerian mungkin sulit ya kan, karena akan ada tabrakan-tabrakan. Mungkin kami usulkan di forum yang terhormat ini dengan kepiawaian Prof. Dasko, saya kira perlu kita mengambil langkah taktis strategis sehingga terutama desa Pak. Jadi hampir 25 juta orang yang tersasar akibat masuk dalam kawasan hutan ini. Dan rata-rata mereka miskin karena tidak punya infrastruktur dasar, pendidikan dasar, kemudian yang lain-lain. Nah, oleh karena itu kami berharap
konflik yang ditampilkan oleh Ibu Dewi Kartika tadi itu segera kita akhiri, karena itu ada rakyat di desa semua dan mereka sebenarnya tidak banyak yang dituntut Pak, cuma kadang-kadang cari makan tapi menggarap belakang rumahnya karena kawasan hutan ditangkap, banyak di penjara Pak, hampir 1.000 orang sekarang yang dipidana. Nah oleh karena itu sekali lagi kami sudah rapat dengan Komisi 5, kesimpulan saya sudah jelas, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR dan tentu oleh pemerintah, sehingga nanti akan ada payung hukum, ada produk hukum yang bisa menyelesaikan semua persoalan tentang desa dalam kawasan hutan. Saya kira itu dari kami Pak Prof. Dasko, insya Allah forum ini akan menjadi legacy kita buat rakyat terutama yang di desa Pak. Insya Allah kalau ini kita selesaikan berarti jumlah desa tertinggal di Indonesia bisa kita hilangkan, karena sampai sekarang masih ada sekitar 10.000 Pak. Desa tertinggal yang nggak punya listrik, nggak punya PLN, nggak punya sinyal. Bayangkan 80 Indonesia merdeka, kita masih punya seperti itu Pak. Saya kira kewajiban kita yang diberi amanah sekarang untuk menyelesaikan itu semua dan kita bisa kalau ada kemauan dan kita secara bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi kalau tadi lihat kita dengar ada 2 desa yang mau dilelang. Saya pikir di sini ada pelaksana tugas Kementerian BUMN. Saya pikir itu mungkin bank-bank itu di bawah Himbara. Nanti tolong dicek Pak Doni. Sama nanti tolong coba disampaikan beberapa carut marut ini kan karena perhutani. Kami cek tadi bahwa Direksi Perhutani sampai dengan sekarang masih kosong. Kira-kira kapan itu mau diisi itu? Kira-kira kapan Pak? Supaya masalah-masalah ini kan bisa cepat tertanggulangi. Minggu depan? Oke, jadi minggu depan komposisi Direksi Perhutani sudah ada ya? Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari